Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, semoga senantiasa diberi kesehatan dan berkat berlimpah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, puji dan syukur kami boleh mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Semoga kami dapat menjalankan kehidupan kami sesuai dengan firman-Mu. Amin. Renungan Harian Katolik, Kamis, 30 Desember, tahun 2021. Bacaan pertama, 1 Yohanes 2, 12-17. Bacaan Injil, Lukas 2, 36-40. Bacaan pertama, perintah yang baru. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat, dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Renungan Injil. Tujuan hidup kaum beriman ialah mencapai kehidupan abadi, yakni bersatu kembali dengan Allah, Sang Pencipta. Ketika Yohanes mengatakan bahwa janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya, hendak mengingatkan kita supaya seluruh tenaga dan perhatian tidak terlena dengan hal-hal duniawi yang akhirnya menjauhkan kita dari Allah. Pada umumnya, istilah dunia dalam pandangan kitab suci merujuk kepada hal-hal yang menggiring manusia melakukan keinginan daging dan bersikap angkuh. Dengan kata lain, manusia yang angkuh akan merasa tidak perlu bergantung kepada Allah dalam hidupnya. Hal inilah yang mengakibatkan manusia akhirnya jatuh dalam perbudakan dosa dan tidak mampu lagi melakukan apa yang dikehendaki Allah. Kesederhanaan hidup Hana menunjukkan begitu besar cintanya kepada Allah. Bahkan di usianya yang sudah tua pun, dia masih lebih mengutamakan apa yang dikehendaki Allah dalam hidupnya. Pergumulan hidupnya yang begitu panjang senantiasa diwarnai dengan ucapan syukur dan tetap setia menantikan janji Allah. Ia seorang janda sejak 7 tahun usia pernikahannya. Dalam situasi yang demikian, tentu ia mengalami banyak pergumulan. Namun, semuanya itu dihadapinya tanpa meninggalkan Tuhan karena dia tahu apa yang menjadi tujuan hidupnya, yakni keselamatan kekal. Maka, setelah Hana bertemu dengan bayi Yesus, dia menyampaikan rasa syukur yang sangat mendalam dan bersaksi tentang anak itu kepada semua orang.
Keteladanan hidupnya menunjukkan kedewasaan hidup rohani seorang yang cinta akan Allah. Amin. Ya Allah, kelahiran Yesus Putramu ke dunia semakin meneguhkan harapan dan keyakinan kami bahwa Engkau sangat mengasihi kami. Semoga kami selalu setia pada kehendak-Mu. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Bila suka dengan channel ini, mohon atensi dan dukungannya untuk memberi subscribe, like, komen. Terima kasih.